Baik Pak, perkenalkan nama saya Saida dari SMK Negeri 3 Jakarta. Saya di sini bersama teman-teman saya dengan tujuan untuk mencari tahu sejarah yang ada di sekitar masjid kita. Sejarah masjid yang ada di sekitar kita. Maaf ya Pak. Untuk menunaikan tugas sejarah. Nah, saya bicara dengan Bapak siapa? Pak Kodi. Nah, dan Bapak siapa? Mahmud. Nah, Bapak berdua apakah bersedia untuk saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan? Boleh, siap. Silakan. Yang pertama, maaf sebelumnya Pak, di sini Bapak ini berdua bertugas menjadi apa di masjid ini? Sebagai pengurus. Oke, baik Pak. Bapak kan sebagai pengurus di sini pasti punya kayak keluh kesah atau kayak kesel gitu atau rasa capek gitu kan Pak. Nah, kira-kira Bapak punya nggak motivasi apa yang bikin Bapak semangat terus menjadi pengurus di sini? Motivasinya ya saya untuk supaya mendapatkan apa yang saya butuhkan, yaitu keikhlasan untuk pengurus masjid, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pelayanan buat masyarakat di masjid ini supaya masjid ini terjamin bersih, aman, terus sampai pengurus-pengurus yang lainnya supaya nyaman, semuanya jamaah supaya nyaman. Jadi untuk kebersihan di sini itu pembersihannya dilakukan oleh petugas ya Pak? Tugas. Oh, jadi bukan masyarakat gotong royong gitu Pak? Enggak, jadi ada marbotnya di sini yang pembersihan khusus. Seperti itu. Lalu kira-kira Bapak punya nggak pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak selama Bapak menjadi pengurus di sini? Pengalamannya pahit manisnya ya dialami semua sih. Dari awal pembangunan, dari musola, dari masjid yang awal dulu. Ini masjid ini kan udah dua kali nggak bangun. Jadi dulu kesannya ya masjid yang dulu ya begini, kalau yang baru sekarang model modern semua nih, yang lama udah nggak ada. Jadi dibangun semua yang baru. Oh, jadi ini masjidnya udah 2 kali dibangun? Iya, udah 2 kali bangun. Iya, kalau begitu. Pertama kan musola, jadi terus dibangun masjid. Ya. Udah dibangun masjid, dibangun lagi masjid. Kira-kira Bapak bisa nggak menceritakan secara singkat aja nggak Bapak awal mula terbentuknya masjid ini dia gimana Pak? Kalau dari awal pertama dari musola saya belum tahu ya. Dari masjid awal masjid yang udah dibangun pertama nih, saya di sini kan dulu jadi jamaah, karena pengurus yang dulu saya ditunjuk jadi pengurus buat jaga masjid. Cuma ya selama masjid itu jadi ada ininya, ada baiknya ada buruknya kan, namanya pengurusan gitu. Semuanya yang saya lakukan ya dengan ikhlas ridho gitu, untuk menjaga masjid ini. Alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun 96 sampai 2024 2005 sekarang masih. Karena kita pengen melayani masyarakat jamaah supaya enak gitu. Kita kan udah nanya-nanya banyak nih Pak. Kalau boleh tahu kira-kira struktur organisasi yang ada di masjid ini kayak gimana ya Pak? Ada, nanti di sini ada namanya ketua yayasan. Jadi kan sudah berbentuk yayasan. Ya. Jadi nanti ada ketua yayasan, ada pembina, ada DKM. Nanti itu dari pembina, pengawas, terus sama ketua, terus ada nanti dipercaya dengan bidang-bidangnya, seperti bidang budaya, bidang pelayanan masyarakat seperti yaitu BHPI itu sendiri, terus ada nanti ya masuk Risma itu, jadi organisasi seperti itu. Jadi ada kegiatan sosial. Ya, untuk anggota organisasinya itu
dipilihnya dengan sistem apa ya Pak? Atau hanya yang mau aja atau ditunjuk atau bagaimana Pak? Enggak, Biasanya gini, ada pemilihan, kan? kalau struktur organisasinya itu ada penunjukan dari ada voting sepakat bahwa ini dengan kemampuan, pengalaman dan ilmunya ini layak menjadi ketua. Ini dengan layak menjadi sekretaris, layak menjadi bendahara dan lainnya seperti itu. Jadi melalui demokrasi. Jadi kita musyawarah Kayak pemilihan RT RW gitu. sama bersama kayak seperti itu. Jadi musyawarah jadi kita tentukan itu. Nah untuk Risma pun segitu biasanya. Biasanya yang susah itu perkembangan Risma. Karena Risma ini kan maklum masih remaja kan, masih kelihatannya di luar masih banyak lah kayak ini. Adik-adik masih sekolah masih banyak. Kalau kadang-kadang begitu aneh nggak ada, kadang ada gitu kan. Bisa susah untuk berkoordinir waktu dari mereka sendiri itu kadang agak repot karena terbentur dengan kegiatan, dengan pekerjaan, dengan lain-lainnya lah gitu. Itu biasanya agak repot. Kira-kira nih setelah banyak pertanyaan tadi, bapak-bapak punya nggak sih harapan untuk anak muda agar lebih rajin lagi gitu atau gimana? Ya harus, saya apalagi seperti adik-adik ini yang masih tahap belajar itu jangan ilmu dunia, memang kita hidup itu di dunia dulu. Nah, di dunia tapi ada dasarnya dengan kehidupan selanjutnya. Kalau orang tanya karena di wilayah masjid, saya akan berdasarkan masjid, yaitu ada akhirat yang mana nanti kita akan muara ujungnya di sana. Jadi dunia itu kan hanya sebagai langkah untuk menuju akhirat. Apapun kegiatan yang mungkin sudah ditekunin masing-masing dengan keahlian, dengan pinternya itu nanti ke sana. Maksudnya kalau dia ahli hukum ya bidang hukum, ahli ekonomi bidang ekonomi dan sebagainya, bidang teknologi akan teknologi. Tapi kalau kita memang tidak mempunyai dasar religi, agama, terutama adab dan akhlak itu, nanti kita akan seolah-olah kita itu merasa bisa sendiri gitu. Padahal kita juga tidak seperti itu. Kalau kita benar berkasih, kita mesti ada secara spiritualnya itu, secara ilmiah itu ada bahwa kita itu memang kelihatan begini, tapi dengan ilmu agama, dengan petunjuk-petunjuk, dengan kitab-kitab yang ada itu mengajarkan kita itu bagaimana hidup sosial, bagaimana kita hidup menjadi yang orang hidup dengan baik dengan contoh-contoh yang Rasulullah kasihkan gitu kan. Itu salah satunya itu. Jadi saya apalagi menghimbau dan mengharap sekali pada anak remaja ini harus giat untuk mencari ilmu agama juga gitu, selain ilmu dunia gitu. Selain itu. Ya, makasih ya Pak atas waktu yang udah Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk yang mendengar dan menyaksikan video ini. Makasih banyak ya Pak. Nah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui beberapa informasi tentang masjid ini, sekarang kita akan melihat ada ruangan apa aja sih yang di masjid ini. Ayo teman-teman ikuti kita ya. Yang pertama ini ada ruangan utama teman-teman. Ayo masuk. Setelah dari ruangan pertama, kita lanjut ke lantai 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jadi lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini khusus buat perempuan, buat tempat beribadah perempuan. Setelah kedua ruangan tersebut, lalu kita ke ruangan yang gak kalah penting, yaitu tempat wudhu. Di sini tempat wudhu dan toilet.